Jadi ini yang akan kita benahi, teman-teman. Salam hangat buat seluruh rekan-rekan petani walet dimanapun Anda berada. Kembali bersama saya Teddy Archie dari SWAT Channel. Semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat, bahagia dan sukses selalu. Ya, pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang sebuah gedung ya. Ini pertanyaan yang masuk ke WA saya dari salah seorang petani walet menanyakan tentang gedungnya. Selamat malam, sampaikan ya. Beliau sampaikan, selamat malam, salam kenal, bos. Waduh, pakai bos nih ya. Bolehkah saya mengirim gambar RBW-nya? Ya, tentu saja boleh, kenapa tidak boleh? Lalu beliau mengirimkan gambar ya, ini gambarnya, dan saya tanyakan ada apa dengan GW-nya atau gedung waletnya? Apa yang ingin ditanyakan? Nah, dan jawabannya adalah RBW ini banyak burung masuk tapi cepat keluar. Adakah masalah di LMB-nya dan LAR itu ya? Adakah masalah di LMB dan LAR? Rencananya bisakah saya menggeser LMB-nya ke kanan? Dan bagaimana dengan posisi LAR-nya? Oke, jadi ini berkisar pertanyaan tentang LAR dan LMB ya, LMB, lubang masuk burung. Oke. Ada beberapa poin lagi sebelum saya menjawab. Saya bertanya tentang usia gedung, jumlah yang inap, terus material gedungnya, suhunya, lokasi ya, serta foto kalau ada, tapi kemudian yang foto tidak diberikan, tapi ada jawaban-jawaban. Umur gedung sudah 2 tahun, burung menginap sekitar 150 ekor. Jadi dalam 2 tahun ada 150 ekor ya, lumayan ini. Suhu antara 28 sampai 29. Lokasi permukiman, sarang tidak dihitung ya, kebanyakan di dalam kamar. Oke. Memang ada beberapa data yang belum diberikan kepada saya, tapi tidak masalah ya. Nah, ini di sini dinding beton. Mohon maaf, apa itu usia GW? Maksudnya usia gedung ya, gedung walet. Dindingnya dinding beton. Jadi ini gedung dengan dinding beton. Oke, coba kita buka ya, ini gambarnya ini. Saya klik ya. Saya klik. Oke, teman-teman bisa melihat. Ya. Di sini ada beberapa keterangan sebenarnya. Rumah walet bekas dapur. Ukuran 8x5. Oke. Ya, teman-teman bisa memperhatikannya, bisa menyimak di sini. Ini gedung 1 lantai ya, kalau kita bisa lihat, dan di sini ada LMB-nya. Terus di daerah sini justru banyak walet bermain ya, banyak walet bermain. Dan ini lubang lar, maksudnya ini sebenarnya lubang larnya ya, masuk ke ruang inapnya ini. 8 meter kali berapa ini ya, kali 5 ya, ruang inapnya 8 kali 5. Oke. Memang kurang ada penjelasan, tapi apakah ini maksud ya dengan banyak menginap di sini ya, yang lebih tersembunyi. Jadi ini kita tidak ganggu ya. Kalau memang menginap di sini, ini tidak usah kita ganggu. Oke, arah burung pulang katanya ya. Di sini arah burung pulang dari sini. Jadi LMB-nya ini menghadap burung pulang sebenarnya, teman-teman. LMB-nya menghadap burung pulang. Pertanyaannya arah yang tepat untuk LMB dan LAR. Oke. Terus di bawahnya dan perubahan-perubahan lainnya. Oke. Jadi di sini wilayah walet bermain. Oke, teman-teman, saya akan kita coba analisa ya. Analisa bersama. Ya, jadi teman-teman, pertanyaan pertama, kenapa walet hanya keluar masuk ya? Keluar masuk dan banyak keluar masuk ya, bermain tidak menginap. Jadi begini, ini masalahnya adalah ini LMB terlalu jauh ya dari LAR ya. Ini terlalu jauh dari LAR. Karena LMB yang terlalu jauh ya dengan LAR, maka walet banyak keluar masuk dan kemungkinan tidak mendengar suara yang ada ditarik ya,
untuk menarik turun. Itu yang pertama, karena jarak yang jauh. Dan ini ruang void ini cukup besar ya, 3,5 kali 3,5 ya. Coba kita lihat ya, 3,5 kali 3,5. Jadi ini bujur sangka dan wallet nyaman berputar-putar dan keluar lagi, masuk keluar lagi. Ya, masuk keluar. Dia tidak kemungkinan tidak mendengar karena jarak yang terlalu jauh. Wallet harus turun ke bawah baru bisa masuk. Itu yang pertama. Yang kedua adalah lar yang kecil ini ya. Lar yang kecil ini. Ini lar sangat kecil sehingga wallet bermain berputar-putar keluar. Walaupun dia sudah turun, dia ragu-ragu untuk masuk ke pintu lar yang kecil ini tadi. Ya. Karena pasti gelap ini ya. Begitu ini kan terang ini, wilayah terang ini area void. Nah, begitu sampai di sini ini kan gelap ini. Dia ragu-ragu, anakan wallet akan ragu-ragu, takut-takut untuk masuk dengan pintu yang kecil ini. Anakan wallet itu untuk masuk dengan kemampuan manuver yang masih terbatas ya. Yang kita rebut ini kan sebenarnya anakan wallet, bukan wallet indukan ya. Wallet indukan itu sudah punya gedung, susah untuk berpindah ya. Yang mau kita ambil adalah anakan wallet. Kemudian diharuskan masuk ke dalam lar yang kecil ini. Kesulitan untuk mengakses ruang inap dengan lar yang kecil ini ya teman-teman. Itu dua hal itu yang menjadi kemungkinan menjadi masalah. Ditambah mungkin gema di dalam sini, misalnya karena ini gedung beton ya, volume terlalu nyaring dan sebagainya, ditarik dan sebagainya. Jadi kemungkinan itu, yang pertama memang jarak terlalu jauh, dan yang kedua kesulitan anakan wallet untuk mengakses ruang inap dengan lar yang kecil ini. Jadi ini yang akan kita benahi, teman-teman. Ya, di sini ada LMB. Nah, memang sebaiknya LMB berada di posisi ini, walaupun dari sini ya, dari arah sini banyak wallet pulang, tetapi ternyata di sini banyak wallet bermain banyak bermain di area ini. Maka kita bisa pindah LMB di area sini ya, LMB di area sini. Cuman ini kan terlalu jauh ya, dari LMB ini turun ke lar di bawah, jadi sangat jauh ya, turun karena gedung satu lantai dengan ketinggian tinggi void 6,5 ya, jadi 6,5 meter, jadi mungkin turun berapa setengah meter aja ini ya turunnya, dan wallet harus turun ke bawah. Saran saya kemudian ya, ini saran saya yang bisa berikan, saran saya memang LMB dipindah di sini ya teman-teman, LMB dipindah ke bawah sini, kita pindah ke bawah sini ya teman-teman. Oke, ukurannya boleh 50 kali 50 ya, atau kemudian kalau terlalu besar karena dikhawatirkan bisa dipanjat dan sebagainya, diperkecil aja ya untuk menghindari orang bisa masuk dari LMB ya, bisa dipindah ke sini. Dan LMB kedua dipindah ya, digeser LMB-nya ya di sini ya, ukurannya boleh sama, boleh lebih kecil dari ini ya, tapi ini kecil aja maksud saya, ini sebaiknya lebih kecil aja supaya sirkulasi udara itu tidak terlalu banyak berganti ya, menyebabkan kekeringan di area ruang inap nanti. Jadi dipertimbangkan aja, kalau memang area ini aman aja dari pencuri misalnya ya bisa diperbesar jadi 60 kali 60, tetapi kalau kemudian rasa kurang aman ya diperkecil aja ya, LMB didekatkan ini di jarak ini ya, satu masih di atas posisinya, satu diturunkan lebih mendekati arah masuk ke pintu ruang inap. Oke, selanjutnya ke pintu ruang inap ya. Oke, saya tarik garis dulu sini ya teman-teman, saya tarik garis dulu ya, ini maksudnya dinding ya, ini dinding. Nah, dia bermain-main di area void yang besar ini, tiba-tiba diharuskan masuk menembus lar yang kecil ini ya, pintu yang kecil, lubang yang kecil. Jadi ada dua LMB sebenarnya, dua LMB ya, ini LMB dan ini jadi LMB juga karena kecil ya. Jadi kalau kita buat dua LMB lagi sini, LMB kedua yang ini LMB utama, maka jadi 3 LMB nih, 1, 2, 3. Maka karena ukurannya hampir mirip dengan LMB ya, kecil banget gitu ya, diperbesar aja teman-teman, diperbesar aja, saran saya seperti ini, dikasih besar aja ya, diperbesar aja, jangan takut diperbesar. Nah, ukurannya lebarnya ini antara 120 sampai 1,5 ya, 120 sampai 1,5, dengan ketinggian dari lantai ya, 170 sampai
180 misalnya ya, atau diturunkan ya, ini katakan ini sekali gantung, ini turun 60 atau 70 dari sirip ya, ini bagian atas ini, atau katakan ini sekali gantungnya turun antara 60 sampai 70 cm dari sirip ya, dari sirip. Jadi maka nanti walet akan masuk dan mengakses ya, walet masuk, atau dari sini dia masuk, dia akan mengakses ya, turut mengakses. Yaitu yang saran saya untuk LMB ya, bisa di sini, ini digeser dan buat lar. Kemudian tinggal diletakkanlah suara tarik ya, suara tarik untuk bisa menarik walet yang masuk ya dari LMB. Katakan ini LMB pertama dan masuk dari LMB kedua juga bisa langsung cepat mengakses. Kayak gitu walet masuk, dia akan langsung mendengar suara tarik yang ada di pintu lar ini ya teman-teman. Selanjutnya untuk tata ruangnya, ini lebarnya 5 meter dan panjang 8 meter. Dengan ketinggian ya, ini ketinggiannya 2,9 meter ya sampai plafon. Ruang inap ini hanya 5,5 meter ya, karena terpotong 3 meter dari sini. Dari 8 meter panjang, berarti ruang inap ini hanya 5,5 meter. Ya, jadi tidak ada sekat ya yang saya sarankan untuk di ruang inap ini. Ya demikian teman-teman, khususnya pemilik gedung untuk saran saya tentang gedung ini ya. Semoga gedung ini bisa berkembang dengan lebih baik dan sukses produktif. Jangan lupa subscribe dan like serta beri komen untuk tutorial kali ini. Saya Teddy Archie, salam sukses produktif dan salam SWOT buat semua. Thank you.